yang ada di sini tidak asing dengan sosial media. Entah itu Instagram, entah itu TikTok, dan lain sebagainya. Dan banyak orang, juga tokoh-tokoh agama, Katolik termasuk, menggunakan itu untuk pewartaan. Dan itu sesuatu yang baik. Banyak dari kita mengambil manfaat dari itu semua. Entah itu pengajaran katekese yang singkat, entah itu tentang apapun juga, homili singkat dari romo, seorang romo, dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita juga jatuh menilai hal-hal itu dari seberapa banyak followersnya. Oh, romo ini followersnya sekian K, yang ini sekian M, dan lain sebagainya. Nah, rupanya itu semua memunculkan kecenderungan kita manusia yang lebih mudah melihat apa yang di permukaan. Menilai sesuatu dari apa yang tampak di luar. Dan bagi yang bersangkutan, bagi influencer atau siapapun itu, hal ini kemudian menjadi sebuah kebanggaan. Merasa bahwa dia memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia merasa memiliki sesuatu yang lebih pada dirinya sendiri. Akhirnya bisa jatuh dalam kepercayaan diri yang lebih. Dan akhirnya dia hanya percaya pada diri sendiri, kemampuan sendiri, dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kecenderungan manusia, kecenderungan kita semua. Dan hal itu juga ditunjukkan di dalam Injil hari ini. Bagaimana orang dengan mudah sekali menilai persembahan tadi yang kita dengarkan di dalam Injil. Dikatakan, banyak orang kaya mempersembahkan uang dalam jumlah yang besar. Sedangkan seorang janda miskin yang memberi sangat sedikit tidak diperhatikan. Manusia melihat apa yang di permukaan. Sedangkan Tuhan, seperti Yesus tadi mengatakan di dalam Injil yang kita dengar hari ini, dia melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita terus-menerus melihat apa yang di luar, menilai orang dari apa yang di luar, kita juga bisa jatuh di dalam dosa yang lain. Kita mudah sekali menghakimi orang, kita mudah sekali menilai orang hanya tentang apa yang terlihat di luar tanpa melihat apa yang menjadi latar belakang seseorang melakukan ini, melakukan itu. Kita mudah sekali menghakimi sesama kita. Kita mudah sekali berprasangka buruk. Padahal dari sebuah peristiwa yang terjadi, banyak hal yang bisa mempengaruhi itu. Kita juga pasti mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan seringkali apa yang dilihat orang di luar, itu berbeda sama sekali dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari pengalaman ini, kita diajak untuk juga menjadi seperti Yesus, melihat apa yang di dalam diri kita, melihat apa yang ada di dalam hati kita. Dan apakah itu? Itu adalah relasi kita dengan Tuhan sendiri. Relasi kita dengan Tuhan sendiri mudah sekali hancur ketika kita terlalu bangga melihat kekuatan kita sendiri. Sehingga kemudian kita menggantungkan diri pada kemampuan kita, pada pendapat kita sendiri. Dan kita lupa untuk bergantung kepada Tuhan. Kita lupa bahwa hidup dan keselamatan kita itu tergantung pada Tuhan, bukan pada kekuatan kita sendiri. Janda di Sarfat dalam bacaan pertama dan juga janda miskin di dalam bacaan Injil tadi mengajarkan kepada kita bagaimana orang yang tergantung pada Tuhan. Janda Sarfat tadi mengatakan dengan putus asa ketika Elia memintanya untuk membuatkan roti bagi Elia. Hanya ada segenggam tepung padaku. Aku akan membuatnya untuk anakku dan sesudah itu kami akan mati. Dia putus asa. Tetapi kemudian Elia mengatakan, buatlah seperti yang kukatakan. Maka tepungmu tidak akan habis. Minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Sampai pada saat nanti orang bisa memanen. Sampai turun hujan dikatakan. Dan janda itu melakukan seperti apa yang dikatakan Elia dengan penuh iman. Kalau dia menggunakan logika, tidak mungkin apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Tetapi dia
melakukan itu dengan iman, dengan kepasrahan dan kepercayaan total kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Elia, dan terjadilah hidupnya terpelihara. Demikian juga janda miskin tadi dikatakan oleh Yesus, dia memberikan dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Kalau kita menggunakan logika kita, dia memberikan semua miliknya, lalu dia makan apa? Tapi janda miskin ini adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh dirinya kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan memeliharanya. Kepercayaan semacam inilah yang sekarang sudah sangat luntur di dalam kehidupan kita. Luntur karena kita mendapatkan berbagai macam fasilitas yang memudahkan hidup kita, yang membuat kita menggantungkan diri pada hal-hal itu, dan tidak lagi menggantungkan diri pada Tuhan. Menggantungkan diri pada kemajuan teknologi, pada kemampuan pikir manusia, lupa bahwa semua itu berasal dari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan menghentikan kemampuan kita berpikir, kita juga tidak bisa apa-apa lagi. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita disadarkan akan hal itu. Untuk melihat apa yang di dalam diri sesama kita, sehingga kita tidak mudah menghakimi orang lain, mampu untuk berempati, bersimpati. Mungkin yang terjadi di dalam kehidupan, latar belakang kehidupannya jauh melebihi apa yang bisa kita lihat, sehingga kemudian yang muncul seperti yang kita lihat. Jangan hanya melihat dan menilai dari apa yang tampak di permukaan, mari kita melihat yang di dalam hati. Juga diri kita sendiri, mari kita juga semakin melihat diri kita secara lebih dalam. Relasi kita dengan Tuhan, kepercayaan, kepasrahan, ketergantungan kita pada Tuhan, bukan hanya pada kekuatan kita sendiri. Dan jangan sampai kemudian ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, juga mungkin di antara kita yang menjadi influencer, kemudian kita hanya jatuh pada melihat apa yang di permukaan, sehingga agama yang mungkin sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang membantu kita melalui konten-konten sosial media itu, akhirnya hanya menjadi sekedar entertainment. Agama menjadi sekedar entertainment, bukan mengutamakan kedalaman diri dan relasi dengan Tuhan, tetapi bagaimana menunjukkan itu sebagai hanya sebuah pertunjukan, sebagai sebuah hal yang menarik banyak orang untuk subscribe, like, komen, dan lain sebagainya, seperti yang sudah merasuki hidup kita saat ini. Saudara yang terkasih, sadarkan oleh sabda Tuhan melalui Injil dan bacaan-bacaan hari ini, mari kita masing-masing melihat secara dalam ke dalam diri kita, sejauh mana kita sudah berelasi baik dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menentukan juga bagaimana kepasrahan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, dan bagaimana kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan keselamatan kita, yang memelihara kita, bukan kekuatan kita sendiri. Semoga Tuhan memampukan kita untuk semakin menyadari hal itu dan membuat kita juga semakin dekat kepada Tuhan, dan hidup kita pun dipelihara oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin.